Presiden ke-7 Jokowi menyebut tidak akan menempati rumah baru yang diberikan pemerintah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, Jokowi menyatakan rumah yang hampir selesai dibangun itu akan difungsikan sebagai ruang publik. Pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah hampir selesai mencapai 90%. Jokowi menyampaikan tidak akan menempati rumah dari pemerintah tersebut dan tetap tinggal di rumah lamanya di Kelurahan Sumber Solo. Rencananya rumah akan dijadikan ruang publik atau tempat pertemuan. Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya dan saya melihat juga belum selesai. Kalau konsep sama desainnya, Bapak sendiri yang membeli atau dari arsitek? Dari arsitek, ya saya ditanya-tanya dong. Sampai sekarang sudah berapa persen Pak proses pembangunan? Nggak tahu, ditanyakan aja ke Kementerian Seknek. Cuma Polres Indosiar atau gimana Pak? Gimana? Pohon itu Pak? Konsepnya apakah Polres Indosiar? Nggak ada konsep-konsep. Rumah pensiun Jokowi dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto atau sekitar 13 menit dari Bandara Adi Sumarmo. Area rumah tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit 2 rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Bisa KPK akhirnya memulai tahap penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah memasuki tahapan penyelidikan. KPK mengaku hingga kini belum bisa memberikan rincian, walaupun penyelidikan sudah dimulai sejak awal tahun. KPK juga meminta masyarakat yang memiliki informasi atau data terkait WUSH bisa menyampaikan kepada KPK. Ya, isu dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran hingga 3 kali lipat. Isu kian memanas saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk menyelesaikan utang proyek warisan Joko Widodo itu. Ya, benar. Jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian ya, keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini. Saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Ya, Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan.
Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat Wush yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Tak hanya gaya komunikasi Koboi Purbaya yang jadi perhatian pemirsa, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Ya, mulai dari pernyataan tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Gaya Koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wush yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala Koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Ya, Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboinya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama
kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak yang besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam masukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan, itu akan dilarang, dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan.